Iya, halo guys, kita di sini mau pakai Popol lagi. Udah lama kita nggak upload tentang permainan Popol ya. Karena Bertarung, malas aja gitu. bertarung Bukan untuk malas, sebetulnya memperoleh nggak mood sih jawabannya. buat video kayak gitu kan. Karena tujuan awalnya bukan nge-konten nge-YouTube sih. Cuman pengen Dengan ya buat senang seneng-seneng hati. aja lah, buat unjuk kalau gua bisa pakai Popol gitu. Nah, di sini S3 minta gua pakai Johnson. Hanya cinta dan Cuman malam yang tidak nggak akan enak ya, pernah dia pengen pakai habis. Popol. Nah, kebetulan di situ satunya unjuk Bagiku, win rate ya kesenangan dengan adalah max segalanya. 900, dia win rate nya Aku 62%. tidak menyembuhkan rasa sakit, Tadinya tapi gue memanfaatkan. pengen Kali unjuk ini, juga ya kan, pilihan cuman ada di karena tanganku. berhubung match gue itu lebih sedikit dan juga win rate gue di bawah dia, jadi ya masih kalah lah gue kan. Jadi langsung aja gue bilang kalau udah unjuk WR nggak dipakai, gue troll. Ini juga sebetulnya mancing-mancing gitu ya kan, kalau udah unjuk gitu apa sih masalah gitu, udah nunjukin win rate bagus tapi nggak dipakai. Ya di sini niatnya mau pakai Antara Johnson, semua dimensi, ternyata ada yang nunjukin keseimbangan. WR Johnson lebih tinggi ya, 2000 match, Diciptakan untuk Air WR tenang 53%. menghanyutkan. Nah di situ gua ngalah lagi karena memang betul walaupun win rate gue Akulah rendah cahaya tapi jam rembulan yang terbang menembus dia lebih tinggi, kegelapan. jadi gue ngalah. Di sini mau pakai Sylvana, cuman ternyata S1 nggak pakai Popol, dia pakai UV. Dan aku lihat juga lawan MM-nya Mia dan Korea Tuling, jadi masih ada kemungkinan untuk menang kalau gue pakai Popol. Ayo, kita berangkat. Jadi di sini gue mau pakai Hatiku Popol. dipenuhi oleh cahaya. Aku tidak takut kegelapan. Ya jadi semua hero yang mau gue pakai itu udah istilahnya langsung ditunjukin WR mereka itu lebih tinggi jam terbangnya, jadi gue insecure lah ya, jadi ngalah aja. Dan di sini Johnsonnya bilang tapi hancur WR-nya, jadi ya gue kasih motivasi kayak gue kasih semangat ya kan, nggak apa-apa WR hancur, yang penting jam terbang tinggi ya, emang gitu lah ya kan. Karena mau gimana pun ya, WR sebagus apapun kalau jumpa tim yang emang betul-betul bisa ketolong ya, mau win rate 85-90 Aku pasti tetap bisa menembus kalah kegelapan jika gitu. aku cukup cepat. Jadi ya mau gimana lagi. Nah, di sini gue tunjukin lah MMR gue ya kan, 2199. di dunia. Ya itu mantap, bukan MMR hero gue yang mantap ya, tapi kata-kata bijak gue tadi ya, nggak apa-apa WR hancur, yang penting jam terbang Ketika tinggi. kamu melihat kegelapan, kegelapan akan Bagus juga ya menatapmu kan. kembali. Dan kemudian gue langsung kasih kata-kata motivasi lagi bahwa ML ini permainan tim ya, WR bagus tim hancur ya sama aja, itu ya susah juga nolongnya gitu ya kan. Nah di sini sebetulnya gue lupa gitu untuk ngelepas titel ya, karena selama main itu kalau pasang titel top provinsi itu atau apa top kabupaten tuh kayaknya bebannya nambah gitu, kayak banyak yang ngelok, banyak yang lagi ke god line semua ya kan, tanknya supportnya itu semua bantu god line, jadi kayak susah buat ngejebol god line gitu. Tapi kalau titelnya dilepas tuh kayaknya ya enak gitu lah, jadi lawan kayak ngerasa remeh. Oh yang nggak perlu dibantu lah, god line nya bisa lah menang tuh. Nah cuman di sini lupa pula aku lepas titel kan. Ya nantilah lihat permainannya. Jadi di early game tuh susah ya, apalagi di sini aku pakai emblem Max Mem yang nggak bisa sebarbar emblem assassin ya. Kenapa bilang nggak bisa sebarbar emblem Welcome assassin? to Karena di Mobile early game tuh Legends. emblem Max Mem yang gue pakai ini 5 seconds till sedikit the enemy reaches the kurang battlefield. dinamek lah gitu. Soalnya dia akan menambah atau meningkatkan attack, physical attack kan, sedang dari emblem dan equipment atau item.
cuman kan item belum terbeli semua nih, jadi yang ditingkatkan masih physical attack dari emblem. Jadi kurang gigit lah. Tapi kalau pakai emblem assassin yang ketiga ya, itu kalau nggak salah speed kali 3, terus spell pen kali 3, kemudian emblem yang ketiga yang nanti kalau mati nambah darah ya, apalah istilah ML-nya gue nggak tahu. Itu lebih gigit dia kalau di early game dan mid game. Tapi kalau untuk di late game itu masih sedikit kesusahan untuk uang yang ngumpul. Dan di sini gue sedikit kewalahan ya yang gue bilang tadi, karena pasang titel jadi itu support tank itu pada ke Godland sama bantu. Di sini gue ke 4 orang ya, pasti kalah lah ya. Mau gitu kalau emang sama-sama jago dikeroyok 4 orang tuh ya pasti kalah. Namanya Popol ya, soalnya Popol berdua di sini guys. Nah di sini gue udah mati 1, lawannya juga udah mati 1, jadi imbang 1 sama. Tadi gue chat ya 4, itu maksudnya gue dikeroyok 4 orang dan soalnya bilang OTW gitu. Ini yang gue suka dari tank atau support kayak gini nih, bisa buat bantu dia langsung datang. Nah di sini gue sadar ya, ini kayaknya gue menang nih lawannya solo nih. Tanpa ada bantuan dari pihak gue atau istilahnya bayuan di Godland ini, gue menang dengan dia permainan dari Mianya kan. Ini masih paling aja. Jadi untuk awal-awal ya, kalau misalnya di early game kalian untuk kayak mendapat kesusahan karena istilahnya 2 lawan 1 atau 3 lawan 1, jadi istilahnya lawan itu ada yang mendukung kawannya, sedangkan lu sendiri di Godland, itu lebih baik untuk item pertama itu sepatu ya, di fullin dulu. Tapi kalau untuk buy one istilahnya support lawan itu nggak ada yang bantu ya, lu bisa beli sepatu awal ya, sepatu yang awal, kemudian langsung di DOD ya supaya lebih sakit. Nah di sini setelah sepatu gua beli DOD. Jangan lari, permainan kita belum selesai. Nah jadi main Popol tuh nggak bisa kayak Lancelot ya, satset jadi udah nggak bisa ya, kita harus sabar farmingnya, jangan sampai kita sebagai Godland itu malah lebih sedikit goldnya daripada musuh ya. Itu kesalahan yang cukup fatal sih sebetulnya kalau gua sebagai Godlandnya. Kenapa? Karena keuntungan dari gold banyak itu item kita lebih duluan jadi lebih duluan damage-nya lebih sakit gitu. Jadi karena damage yang lebih tinggi daripada lawan ya tahulah, jadi kita ya lebih mudah lah kita untuk bertahan maupun menyerang. Nah di sini kenapa gue tinggal Tawara itu karena gue tahu ya servernya itu pasti running ke bawah, kemudian niat gue ke midland itu cuman ngambil emasnya aja ya, untuk ngambil goldnya aja atau uangnya aja. Kemudian gue sprint ke bawah, gue liat tower gue juga di season jadi gue kecil goldnya. Di sini kena mati lagi diduain tadi mati dia sebetulnya sama Selena ya. Dan juga ini udah main sama nih, gue liatin ya di pantauan web kecil itu kayaknya musuhnya gak serius main. Di sini sedikit kami 2 kali untuk mempertahankan dulu. Jadi mau nggak mau kita ya harus terima kasih ini kalau emang bisa. Nah di sini gue coba farming kelomang ya. Terus namanya kelomang kalau nggak salah. Saya sedang dalam perjalanan. Ya biasanya aku taruh air, diboleh aja.
ada minyak. Nah kalau posisi kulit kita gitu boleh aja gitu, tapi ini gue bisa lihat ya kalau untuk buy one sama jadi untuk godlane gue rasa aman. Nah jadi gue langsung ke mid bantu. Nah itu jadi wide. Nah, cuman kita main popol ya, walaupun kita ada TB-an dari Kupa ya, tapi kita nggak bisa langsung satu ke depan gitu. Kita harus sabar. Di sini didinya masih ada diganti dengan Yuki. Nah ini gue bilang walaupun Yukinya kelihatan nggak dia adalah kontribusinya. Kalian bisa lihat ya, tadi dia lagi tengah sedikit ketika lawannya itu masih menang ya, karena ulti gua masih ada coy. Kalau ulti gua nggak ada tuh gua yang kalah. Nah, jadi kalau ulti gua ada, tinggal tekan ulti, tekan S1 tekan skill 1 itu dia langsung nyetunnya gitu, ini jadi kayak kestun atau diam sekian detik, 1 detik gitu kan. Itu cukup untuk membuat kita ngekill ya, apalagi ketika kupanya gigit 3 kali kita ada stacknya ya, semacam stack. Kalau penuh stacknya 3 kali gigitan itu dari popolnya itu kayak menang karena ulti gua masih ada tuh. Nah sekali lagi karena ulti gua masih ada, jadi kalau masih ada tuh jangan coba-coba lah, apalagi nggak pakai OM gitu kan, kecuali mau pakai OM tadi. Nah di sini lu ngajar gua kenapa ya, ini udah pakai bisa aja gitu ngekill link gitu kan. Kadang kan link pada ulti tapi gue mati gitu ya, tinggal ulti linknya jatuh gue mati, cuman nggak tahu mungkin linknya lagi cooldown ya ultinya. Di sini gue sebetulnya udah optimis bisa menang ya. Di sini gue minta tukar sama si apa ya, si Fana ya, karena gue lihat si Fana kalah ya sama Esmeralda. Gue lihat kayak gitu langsung hype ya, apalagi Esmeraldanya udah ketinggalan up level. Tinggal kita ulti skill 1, kalau SME nya mendekat nempel sama kita langsung skill 2. Kalau SME nya tidak mendekat atau menjauh kita nggak perlu skill 2, karena skill 2 itu kan manggil kupanya atau manggil guguknya ya. Jadi kalau lawannya jauh nggak perlu kita skill 2 kan. Nah tapi kalau lawan yang mendekat nempel sama kita ya, kayak contoh lawan Assassin atau lawan Hacker atau lawan apapun ya, kalau lawan yang nempel ketika kita buka ulti kita skill 2 kan, maka itu akan sedikit memberikan efek. Yang 2 3 biasanya sih dia kakaknya Flicker itu pendek gitu. Belum ada ini, gue nggak tahu itu dia kalah. Nah jadi sebisa mungkin gue cabut. Nah satu lagi, ketika kita skill 2, kalau kita ulti kita dapat sel atau darah putih, kemudian ngasih efek semacam stun gitu kan. Mungkin nggak tahu sih namanya stun atau apa ya, tapi kayak semacam stun gitu. Tapi kalau kita lagi posisi nggak ulti, kita skill 2, kita cuma dapat sel atau darah putihnya ya, walaupun nggak tahu tempat tapi bisa langsung menolong gitu. Tapi kan untuk efek itu apanya itu kecil, jadi walaupun kita skill 2 bisa efek. Nah jadi enaknya pakai emblem MM tuh di mid game sampai early game ini attack speednya kayak semacam nambah gitu. Attack speed popolnya kayak semacam ada lebih cepat gitu, walaupun rasanya atau damage-nya kurang. Jadi kalau pakai emblem assassin itu kayak
attack speednya kok slow kali gitu lama. Kalau bagian atau ini lawan dia mati ya karena dibantu sama Esmeralda dia. Nah di sini dia sedikit kaget gitu dengan tiba-tiba lawannya mainnya kok jadi agresif gitu, jadi kayak lebih kompak gitu. Nah di sini gua ketika dia sampai kompleks ya gitu ya. Our turret has been destroyed. Di sini gue lihat UV-nya. Nah UV-nya itu emang ya karena gue dari awal sampai serius mainnya, cuman dibilang ngefit ya begitu, dibilang kalian itu natural kali gitu. Jadi ada kontribusinya di sini guys ya. Ini pakai pembantu Waldo ke Anu guys. Jadi kalau tim ini kalau tim ini jangan dibacakan guys. You destroyed a turret. Jadi urutan itemnya itu bisa di kondisi permainan teman-teman semuanya. Untuk ada mem yang level 20 lah yang yang meningkatkan physical attack dari emblem dan equipment atau item. Itu untuk bagian-bagian itu yang pertama tuh basic attack ya, kalau nggak salah sebelah kiri 10 kali 3. Jadi physical attack emblemnya itu kali 3 yang atas, kemudian yang di bawah itu gua pakai movement speed ya kali 3 juga. Nah jadi kalau teman-teman mau pakai itu boleh, atau mau pakai emblem maximum yang di video saya sebelumnya itu sama aja sih sebetulnya, cuman kalau gue pakai ini tuh dipakai full damage cuman untuk attack movement speed movement speed itu agak betul dan gue agak benci deh. Tapi di sini dia pakai physical attack-nya kali 3, kemudian kali 3 bisnis atau gimana jadi kalau kalian mau tahu di adalah sama gue di BOD sepatu hijau ya, sepatu hijau, kemudian BOD, kemudian pedang demon hunter atau apa yang agak berat gitu kan. Itu gua beli apa phantom apa tuh yang wah itemnya itu sama persis sama video saya sebelumnya lah, cuman di sini yang paling belakang itu bedanya kalau link ulti ataupun di apa jaga-jaganya lah. Bingung juga sih gua ngejalanin Victory. Gua kagak ada peralatan atau make apa segala macam, jadi makanya video-video sebelumnya itu ya cuman suara gamenya aja, kagak ada suara gue ngejelasin apa-apa gitu, karena ya kagak ada mic gua mah. Ini gue bantu gue di KineMaster kan, gue tambahin suara ulang nih mah. Nah di sini kita lihat ya UV-nya itu 048 guys, nggak apa-apa lah ya. Kalau yang kayak kalau menang gue jarang kali nge-report orang, kalau kalah pasti gue report sih.
Nah di sini gue mau tunjukin di leaderboard ya. Gua alhamdulillah udah top 4 ya. Kemarin sampai top 2 cuman turun lagi sampai top 11 dan alhamdulillah naik lagi sampai top 4 kali ini. Untuk di leaderboard hero nya sendiri, untuk popol gua jauh cuy ya. Global gua masih top berapa? 860. MMR gua 3210, jauh ya. Sedangkan untuk lokalnya gua udah top 1. Ya untuk ngejar global tuh susah cuy ya, apalagi dengan mythic dengan kemampuan gue yang pas-pasan. Itu susah ya untuk ngejar MMR hero popol laut top global itu 3400 guys. Jauh sekali itu, susah tuh, susah. Dan tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa guys ya. Udah lah ya. Jadi intinya nanti gue akan tunjukin ya emblem sama build-nya. Bentar ya, ini gue tunjukin. Oke guys ya. Ini nih yang gue pakai kalau gue mau main cepat atau cuman fokus turret aja, hancurin turret aja, gue pakai emblem assassin guys. Ya karena rasanya tuh ya menurut gue lebih cepat aja gitu hancurin turret. 2 menit pertama udah bisa jebol tuh turret depan tuh. Nah itu komposisinya yang pertama movement speed, karena gue nggak suka sama hero yang jalannya lambat ya, jadi gue pakai movement speed kali 3. Atau teman-teman kalau pengen damage-nya nampol, itu bisa ganti ke physical attack ya, yang pertama nih. Jadi teman-teman yang baris pertama ini bisa kombinasikan aja. Kemudian yang kedua ini pakai physical pen kali 3, kemudian emblem ketiganya itu killing spree ya. Nah ini kalau mau fokus ngancurin turret aja nih. Jadi mungkin di 5 menit atau ya 5 sampai 7 menit pertama itu kalau mudah gitu kan lawannya, kita udah bisa jebolin 2 tower musuh tuh dari depan tuh. Jadi lebih mudah kita untuk rotasi ke mid atau ke XP ya, ninggalin lane kita. Nah tapi kalau mau mainnya sabar kayak di video sebelumnya ya, itu gue pakai ini dia emblemnya. Jadi komposisi pertama itu physical attack-nya kali 3, kemudian movement speed-nya kali 3, kemudian pakai emblem pertama. Nah kenapa? Karena emblem pertama ini meningkatkan physical attack dari equipment yang kita beli dan emblem sebesar 15%. Ya jadi physical attack yang kita punya dari emblem dan equipment itu kalau di total tambah 15% lagi kawan-kawan, jadi lebih nonjok lagi damage-nya. Nah kalau dirasa damage-nya kurang pas, istilahnya kurang mantap, teman-teman bisa ganti yang set baris kedua ini, yang movement speed bisa diganti ke critical damage ya. Ini lebih nampol lagi karena popol akan punya critical damage. Nah di sini tergantung selera teman-teman lagi mau yang mana. Atau attack speednya kurang kencang, teman-teman bisa ganti ke swift ya, attack speednya kali 3. Nah jadi untuk emblem maximum ini teman-teman bisa ganti yang di bawah ini ya, yang movement speed ini bisa teman-teman ubah terserah, atau mau dikombinasikan juga boleh. Kalau emblem assassin yang baris pertama ini bisa juga mau dibawa juga boleh. Oke. Nah kemudian kita ke build-nya atau equipment-nya. Di sini gue pakai popol. Ini equipment yang gue pasang ya, bukan gue pakai ya. Jadi yang gue pakai di pertandingan itu yang ini guys ya. Yang pertama gue beli sepatu itu dikondisikan ya, kalau banyak mage kita beli sepatu defense mage yang ini ya. Nah kemudian item yang kedua yang kita beli adalah BOD. Kalau gue selalu BOD ya. Nah ini perlu diingat lagi teman-teman, kalau misalnya pertandingan itu mulus dan teman-teman yakin bisa memenangkannya, teman-teman jangan beli full sepatu dulu. Beli sepatu yang awal dulu satu, kemudian langsung BOD ya. Pasti semuanya udah tahu lah user Godland ya. Nah tapi kalau dirasa teman-teman jadi incaran musuh, teman-teman fullin sepatunya supaya enak nanti
lari ke belakangnya. Kemudian yang ketiga, gue beli Diamond Hunter ya. Ini tergantung juga teman-teman, bisa beli Diamond Hunter atau langsung beli Matlik Roar. Nah, kalau langsung itu gini aja, kalau dirasa maximum lawan itu udah pasti kalah, kalau diajak buy one, teman-teman bisa langsung beli Malefic Roar setelah beli BOD. Jadi BOD, jadi sepatu BOD atau ya sepatu BOD Matlik Roar yang ketiga. Tapi kalau teman-teman ingin rotasi atau roaming mid Godland gitu, teman-teman disarankan beli yang Windtalker terlebih dahulu, karena Windtalker ini menambah movement speed ya, supaya lebih kencang lagi jalannya, jadi nggak terlambat buat defense tower. Nah, atau teman-teman sibuk istilahnya mukil gitu ya, mukil, bahasanya mukil, pengen banyak kill, istilahnya setiap ada war teman-teman datang pengen ikut, setiap ada war teman-teman pengen ikut gitu kan, teman-teman beli yang Diamond Hunter. Nah, apalagi kalau tim lawan ada tanknya, ini berguna kali Diamond Hunter. Jadi ini bisa dikombinasikan atau terserah kawan-kawan aja sih, dikondisikan ya, BOD, Diamond Hunter, nah kemudian Windtalker, Malefic Roar, kemudian yang terakhir ini bebas, bisa pakai WON, bisa pakai Immortal, atau ini gue biasa pakai Athena kalau maginya banyak. Nah, ini bisa dikombinasikan, atau kalau seandainya kawan-kawan tuh hero lawan banyak yang lifestealnya tinggi gitu, lifestealnya tinggi, kayak Mia kan lumayan tinggi tuh lifestealnya tuh. Kemudian ada apa yang jadi naga tuh, itulah pokoknya Dirot ataupun Yuzong ataupun Balmon, itu teman-teman bisa ganti item terakhirnya sama ini nih, si Herbert. Nah, ini penting banget nih ya, jadi inilah set emblemnya kalau gue sering pakai ya. Oke, sampai jumpa. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya. Kalau ada perbedaan dari pro player yang udah terjamin pro-nya, itu ya kita dari pengalaman aja, mereka lebih tinggi jam terbangnya. Kalau kalian mau pakai dari yang punya aku boleh, mau pakai yang dari pro player ya boleh juga, ataupun terserah lah. Oke, sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Dadah.